mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala aduluka bikanzil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku kala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem nggih. Niku ngono nggih. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Nggih, lafaz-lafaz yang dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangge dia Hamid kangge guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Niki kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang sing nyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa salat? Intinya Kanjeng Nabi nang hadis qudsi Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagian riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana abudu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakarani abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan teng mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem. Satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi.
Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ini menjadi apa? Pakem. Boten hamitullah, tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamitullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Umpama memuji tenan muji nganti sepi. Digale Mustafa menunggu aku hormat bagus Pak. Hormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh raja dikekno. Nah, umpama hormat nganti napa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbah tuwoha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Umpama ke muji tenan, muji nganti spiro. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Gitu. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa apa contohnya ganti SBY itu kalah Prabowo. Ini kalau balen ini benar ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan menwatir, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Iku umpama muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampean mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah wis. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah wis. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah wis. Tapi dipakemkan Allah wis. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mandi tak ijazahi. Mergo wiridan model iki Gus Nane iku jek ana anania ya, muni sekolah kula. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Nggih. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, ndalan lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah.
Begitu seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara, bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertas hadis tadi Nabi Hamidullah atau sabah itu, bukan nanti semuanya pakai redaksi pakem, ya pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem, iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau ono bakas manusia blas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan iki. Jadi malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tau roh kau lagu sing neraka dik muji terus. Ya ngertos Gusti kula nggih jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pangeran. Lha kuwi tak lebokno neraka dik muji aku. Lha napa hubungane neraka mek kula? Hubungane kula mek jinan nggih muji. Kula neraka dik mboten nenten apa? Kula lah perasaan ngoten. Saya sebagai orang alim perasaan kula. Umpama malaikat Jibril ngandani aku, hak aku min ahli nar, mboten nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan? Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takok, lha kowe amen nyembah aku, amen muji aku piye? Mungkin nen neraka. Oh, jadi malah diterangno pengiran. Lha apa hubungannya Gusti kula ning neraka mek muji? Maksudnya ada hubungan. Nah, jenenge kawula ya tetep muji napa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem, yaitu bahwa cara bahasa balaghah jenis kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namun culun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung iku nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Angger nyuwun tulung bakat manusa mesti bulat. Ora ada jane Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orang kagak nyuwun tulung iku mesti napa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas shiratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Oke, pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman, sama ridho, sama qada-qadar. Ini gue eling-eling. Lalu kalau bolak-balik matur, kalau sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten pulang.
Kalau kok bolak-balik matur, kulon berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kulon ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kados kulon ini misalnya ditekdir jengben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar, karena saya ulama. Saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekdir mampu haji, ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham, sing seneng pengaruh nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Kalau kowe kaji ping 100 ya, ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i falyatu proban siwa'i wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entekan. Kon golek pangeran. Kok sama kon bumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di oleh ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jana istisna ilaman tabah. Walladzina latu nama Allah ilahan akhar wala yaktuluna nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi wala yasnu. Sampai wa ma fal dalika yal ko asaman terus yudu ayatu dimanan terus sampai isih ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina adzabina po. Lasa itu ora ana istisna ora ana ilaman tak ora. Bang ben kowe kudu syukur di pertuwa ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min azabil asyadid. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan. Sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, tempel dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewe iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi.
Koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus pakem, ora oleh napa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo di kelas 3 SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan terus final. Allah wis sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang, pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena lha opo ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus saya ini senawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa, piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sangka nganggep Madun mestine makhluk pangeran tenan. Saiki tak puses ana koyo pangeran, omongane penting. Pak. Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Ane dari kulo mbok kiye Gusunan wiridan wis sewu cek PD kulo setelah klasmen. Oh, dene kakean kulo. Nek wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Ulama kok ora wali, ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Oh, alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang Madun dan pangeran ngomong uang apian. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi
Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarohu falyukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh dia ini? Hormat tidak umum tinggiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil. Gue juga harus, aku mulang gue orang krono mantune kiai, mereka perintah pengeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang kula bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh Nabi Muhammad itu nabi. Nabi anut-anutan nabi. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ge wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warna-warna. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Laro'ai tal'as kirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang laku. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong. Wah, gue makom dulu, gak dur-duran. Namanya gak, ya kudune ngono, dunia ini. Lalu dari Nabi at-taqwa hahuna. Wa yusiru ila sodri salah tanah apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa hahuna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita. Tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duit, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujune ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen gue. Paham ya? Ana kok kesel? Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora janggal. Beda politik wis grem. Wis biasa. Oh, apa senenge kok repot, kakean ta. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik tapi ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya nggak lewat ngaji lagi, nggak baca lagi menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau lak ibut, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi sak-isa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno rupa-rupane nasi, sing nggawe nasi ya Allah. Lah mbok ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran.
Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok menteri ini kenal menteri. Kantor. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana iminu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana iminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikekno kan wae pangeran to. Pira-pira ra darani jasa. Selonang-selonang dikekno. Wah. Pira-pira wae pangeran ra jagep napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodoni mbek kiai iki dari ikhlas uang. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Dari aku duit gawe no pondok kudu mulang gak ada repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrah jenengan malah luwih gampang. Gak ada repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepen swarga, dadak ngajono proposal barang di swarga. Dadak repot. Menitan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak nglibatno swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu yo apa, kowe edan waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang ya hadiah kula. Mergo dagang iso. Iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku gento napa gento. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Itu apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singaran hikam itu sirrinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Pokoknya kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok saya udah ada langsung lah awal-awal aku ada langsung karena kalau ada tuh amil tuh misalnya kan ada tuh berarti kue itu posisi dua ngamal rival paham ya terus orang Allah nih gini buat dia ya malam kok kondang gitu nggak dia pengiran lah nak kesaksian wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti imam bil qist itu mesti adil kesaksian paling adil mergo jujur
Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil, mergo hadun nafs. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam. Mesti adil, mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula entek ngamal. La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono dan roh nak berterang. Bola-bola Indonesia ya mau rutinitas. Ya mulane kan Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'allamal Quran apa? Nak kaji itu tugas yang sugih. Umroh itu tugasnya yang nopo? Jadi artinya ini lho, nah aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai orang sugih. Mereka ditakdir kelar. Tapi nak ambil status sebagai ulama enak pas mulang, paham ya? Ya kira-kira derajat sebagai ulama juga keren gitu. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah ini kalau maca surat Quran ini bareng nak cerita Quran nggih maca nak sing boten nggih maos Fatihah ibadah niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Terus ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada 2 surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuhan sial, populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane. Ora pe diamal utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Jadi ya pada bener ya. Akhirnya pada apa?